Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Waalaikumsalam, Mbak Des. Ades. Senang Malam, Mbak sekali. Ades. Alhamdulillah. Halo, Mbak Indah. Senang sekali banyak yang bisa hadir ya. Kita sama-sama proses malam ini ya. Saya tahu ini bukan saat yang mudah buat banyak orang ya. Banyak berita-berita yang mendebarkan di sekeliling kita. Insya Allah mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan sehingga malam ini kita bisa kumpul ya, walaupun apapun situasinya, mudah-mudahan ada hal yang bisa kita petik malam ini gitu Mbak Ret ya. Betul banget. Pasti belajar Sehat-sehat semua banyak. Bapak Ibu. Ya, izinkan saya malam ini menunaikan ya, membayar tunai yang tagihan Mbak Ret sudah lama ini. Di sesi ini kebetulan judulnya adalah Hugging My Inner Child. Aku coba share screen dulu ya. Oke. Ya. Baik, sudah terlihat ya? Tadi sempat terlihat, Mbak Ades. Oke, bentar. Yeay. Sebentar. Slideshow. Ya. Ya, Bapak Ibu sudah disiapkan ya foto-fotonya. Ada yang katanya tadi masih nyari, nggak apa-apa, seadanya. Pasti diri sendiri masih ingat ya bayangan tentang masa kecilnya seperti apa. Ini malam ini inner child memang salah satu topik yang mungkin banyak yang tertarik, ada yang merasa terkoneksi gitu ya. Ini juga topiknya kebetulan Mbak Red nih yang ngusulin. Saya hanya menerima tantangan dari Mbak Red. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk sharing ya. Saya tahu di sini banyak guru-guru saya, di sini banyak teman-teman ya. Izinkan saya untuk memandu Bapak dan Ibu malam ini berproses, begitu ya. Baik, saya mulai saja Mbak Red ya. Sebelumnya disclaimer dulu nih, karena memang sesi yang ada kita mesti realistis ya. Ini hanya 1 jam kurang lebih ya, Mbak Red. Aku hanya mengingatkan ini bukan pengganti konseling, bukan pengganti terapi, ya, tapi lebih ditujukan untuk berbagi informasi dan edukasi, membersamai setiap individu karena kita masing-masing punya prosesnya, ya. Kita punya proses masing-masing. Kebetulan saya juga seorang konselor. Saya tahu persis bahwa proses konseling tidak sederhana gitu ya, tidak mudah. Saat ini kita hanya 1 jam gitu ya. Namun ini bisa jadi awal dari personal journey untuk self healing sesuai dengan kondisi masing-masing. Baik. Oke, Mbak Red, boleh tolong dibantu Mbak Red? Kita mulai dengan pollingnya. Boleh dong. Ada, kita buka ya. Yes. Nah, hari ini Mbak Ades akan lakuin polling singkat ya. Bapak Ibu boleh pilih lebih dari satu ya Mbak Ades, betul ya? Boleh, boleh. Bapak Ibu, ini karena saya mengangkatnya dari kasus-kasus atau dari ruang konseling yang ada ya selama ini, dari situasi real yang ada. Jadi silakan Bapak Ibu pilih. Nah, ini dari option yang ada di sini, pernahkah Anda mengalami hal berikut? Silahkan dipilih. Pilihannya boleh lebih dari satu, ya. Silakan. Kita tunggu sampai berapa persen, Mbak Red? Boleh deh, 50 lah ya minim ya. Karena lumayan. Hari ini 140. Masa Ya. 50% nggak nyampe. Kayaknya 70-80 bisa lah ya. Bisa harusnya. Nah, ini udah 34. Atau mungkin kayaknya Silakan. teman-teman masih ini Mbak Ades, masih benar-benar baca benar-benar ya.
Oh, boleh, boleh. direfleksikan gitu. Silakan. Heeh. Bener Jadi, nggak sih? pernahkah Bapak Ibu mengalami hal berikut? Nah, ada yang khawatir diabaikan, ditolak, ditinggal, sulit percaya orang lain, ya, terjebak dalam relasi yang toksik, tidak mudah membangun batasan, banyak, ya. Silakan dipilih mana yang kayaknya ini kok aku banget gitu ya. Ini kok gue banget. Atau jangan-jangan ada yang pilih semuanya nih Mbak Ade. Nggak apa-apa juga ya Nah, sebenarnya ya. atau jangan-jangan ada yang nggak ada, Mbak Red. Wah, Kok nggak ada aku ya? aman tuh berarti lolos ya, lulus Aman. udah. Silakan dipilih. Nah, ini nih udah 77%. Dah, ada yang masih mau menyusul? Oke, Silakan, saya tutup Bapak ya. Ibu. Ya, Oh, ini nih kelihatannya naik masih nih. ya masih banyak yang baru masuk juga Mbak Red ya. Sepertinya begitu. Masih roaming ini ya, saya disuruh ngapain gitu. Bapak Ibu Anda boleh pilih opsi di layar Anda saat ini. Boleh lebih dari satu ya. Dan Boleh. apa aja sih kondisi yang pernah Anda alami dari ke-10 ini? Boleh kalau mau dicentang semuanya, kalau ternyata semua ngalamin ya. Tenang aja, ini dibuat anonim jadi nggak ada yang tahu. Yes. Aman, Oke, aman. sudah 85 Mbak Ades. Kita Ya, mau tutup ya, kita coba tutup boleh. ya, kita lihat Boleh. hasilnya. Tada! Silakan Mbak Red. Nah, ini dia Mbak Ades. Oke. Menarik ya, Bapak Ibu. 59% khawatir diabaikan ya. Fear of rejection, takut ditolak, takut ditinggalkan. Kemudian, oh ini nggak urutan ya Mbak Red ya? Nggak Ini urutan udah ya? langsung Oke. kayaknya langsung naik nih yang paling tinggi. Oke, yang 46% mudah terpancing emosi, terluka. Kemudian 45% sulit percaya pada orang lain, ya. Tidak percaya diri, tidak mudah menghargai dan nyaman dengan diri sendiri, 44%. Nah, 42% ada yang salah atau kurang, selalu mengkritik diri sendiri. Kemudian 41% tidak mudah membangun batasan atau bersikap tegas. Oke, cemas pada saat keluar dari comfort zone. Nah, yes, ini semua adalah hal-hal yang mungkin banyak ya kita alami, kita hadapi sehari-harinya ya. Ya, paling sedikit. Nah, ini sudah ditutup ya Mbak Red ya? Oh, sebentar. Kayaknya kepencet. Mohon maaf. Yang paling sedikit ya. Nah, ini dia. Oke. Terjebak ya, terjebak dalam relasi yang toksik. Oke, ya. Baik. Ya, makasih Mbak Red. Mm-mm. Baik, Bapak Ibu, menarik ya. Apa namanya? Kita melihat hasil kita rame-rame nih, ya. Bagaimana ternyata banyak hal-hal yang eh, di keseharian kita seperti apa ya? Seperti otomatis ada hadir gitu ya. Seolah itu pola-pola kita yang sudah biasa muncul gitu ya. Oke, sekarang, nah, pola yang berulang dan otomatis ya. Ini kuncinya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi situasi yang mungkin tidak nyaman, gitu ya, atau tantangan, kadang-kadang kita menampilkan sikap atau reaksi yang sebenarnya apa otomatis atau spontan, spontan begitu ya, spontan begitu saja berulang karena itu merupakan habit kita yang pernah terbentuk di masa lalu, ya. Pola ini otomatis tetapi belum tentu efektif untuk ke arah solusi, ya. Belum tentu efektif untuk mendukung pengembangan diri. Nah, kalian pernah bilang nih, ya ini salah satu favorit saya nih. Apapun yang membuat kita baper, tersinggung gitu ya, dikit-dikit jadi sensi gitu ya, tentang orang lain, situasi maupun lingkungan, sebenarnya kita bisa bercermin gitu. Kenapa ya? Kok hal yang sepertinya biasa saja kok saya langsung cuik gitu ya. Kayaknya nggak enak gitu. Nah, di situ sebenarnya bisa jadi kunci buat kita memahami diri kita sendiri ya. Lingkungan dan apapun sebenarnya yang di luar sebenarnya netral, tapi bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Baik, kita bahas dulu sebentar sekilas ya. Apa sih inner child itu? Gitu ya. Sebenarnya jadi Bapak Ibu, teman-teman,
Konsep dasarnya adalah Jung, Carl Gustav Jung yang pertama kali mengenalkan dengan istilah child archetype. Ya, itu adalah kumpulan pengalaman, lalu kemudian masa-masa di mana kita lugu begitu ya, masih inosen. Di sana penuh dengan spontanitas, fleksibilitas, creativity gitu ya, juga harapan-harapan tentang masa depan. Inner child adalah aspek kekanakan dalam diri kita, ya. Sebenarnya sih eh, relatif bisa positif bisa negatif gitu ya. Nah, ini adanya di subconscious atau kesadaran kita ya. Jadi, sebenarnya inner child ini adalah kumpulan reaksi atau respon kita di masa lalu terhadap satu situasi. Ya, bisa muncul lagi nih ketika kita dihadapkan pada tekanan atau tantangan. Nah, ini menariknya. Kita kadang-kadang itu yang dibilang kita bisa terjebak pada pola-pola perilaku yang sama. Kenapa bisa begitu ya? Nah, oke. Baik. Ya, jadi begini, Bapak Ibu, kita semua pasti sudah di usia yang dewasa ya, pasti ya. Secara kronologikal, secara usia kalender kita sudah sekian 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 gitu ya. Cuma pertanyaannya, apakah kita memang eh, dewasa juga secara psikis? Nah, ini dia. Rupanya ya, kalau ditinjau dari sisi ini dibagi dua nih untuk memudahkan ya. Ada orang yang memang ketika dihadapkan pada tantangan, tekanan, ya cenderung terpaku pada reaksi yang spontan, reaksi yang sebenarnya bukan sesuatu yang dipikirkan, tapi spontan saja, gitu, otomatis, gitu ya, otomatis. Dan itu sebenarnya karena berdasarkan pola yang sudah lama. Bisa, basicnya adalah defense mechanism. Ada ancaman, ada tekanan, aku terpojok, gitu ya, aku bereaksi aja, plok, gitu, spontan. Bisa dibilang ini juga based on fixed mindset ya. Jadi mungkin dia tidak open minded, dia hanya berdasarkan spontanitas tadi ya, pola-pola yang sama diulang sehingga tidak atau belum tentu adaptif dengan sikon terkini. Ya, ini yang membuat jadi tidak berkembang. Nah, bahkan chronological adult gitu ya, orang yang biasanya terfiksasi cenderung menuntut lingkungan untuk berubah. Nah, ini yang kadang-kadang kita bilang kadang juga diistilahkan victim mindset gitu ya. Aku nih korban keadaan nih. Kamu kenapa sih nggak berubah gitu ya? Ngarep orang lain yang berubah. Nah, di sisi lain ada yang disebut psychological adult. Ya, di sini ketika ada satu tekanan atau tantangan, dia akan memproses dulu. Tidak semata-mata bereaksi spontan. Dia akan, ini apa ya? Kenapa begini ya? Gitu ya. Dia akan berusaha open minded. Nah, melalui proses learning itu memang tidak mudah gitu loh. Kadang-kadang terbentur gitu ya dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya ada shifting, ada proses berubah sehingga dia adaptif dengan sikon terkini, mengembangkan coping mechanism yang baru gitu ya, sehingga terjadi perkembangan dan pendewasaan pribadi. Kuncinya adalah dia paham bahwa situasi tekanan maupun tantangan apapun tetap ada pilihan bahwa kendalinya ada di diri saya. Gitu ya, kira-kira. Oke, baik. Lalu, saya harus agak cepat ya Mbak Red ya. Lalu, why? Nah, kenapa sih ini jadi penting? Inner child ini untuk kita angkat gitu ya. Karena begini, Ibu Bapak, teman-teman. Eh, kadang kita sebagai orang dewasa ada yang belum tuntas. Tapi kita merasa bahwa, oh, udahlah, jangan ingat-ingat lagi. Tutupin aja gitu ya. Apa yang belum tuntas, kadang-kadang itu sebenarnya seperti luka gitu ya. Kita tidak tahu kita menutupi padahal di sana ada yang belum sepenuhnya heal, pulih ya. Kita tidak tahu pas kita buka mungkin masih perlu diobati, kasih obat merah, masih musim ya obat merah.
dikasih betadin, ya, kasih apapun dilihat gitu ya, lukanya seperti apa gitu. Kalau kita abaikan, sebenarnya ini berpotensi tidak menyelesaikan ya. Jadi di sini sebenarnya dengan menghadapi kita akan lihat apa adanya. Perspektifnya begini, teman-teman. Kita tidak mengorek-ngorek, kita tidak mencari kesalahan, kita tidak berusaha mencari salah benar, gitu ya. Tapi kita kembali ke belakang untuk memotret, memahami seperti apa sih yang kemarin itu, gitu ya. Nah, ini juga mengingatkan kita bahwa sebenarnya bukan soal salah, benar, baik, buruk. Tapi kita memahami kenapa sih kita berespon seperti itu pada saat itu. Ingat loh, ini respon kita waktu kecil loh, ya. Kemudian inner child ini juga penting kita angkat karena ini melalui kita hadirkan, kita akan membangun rasa nyaman dan aman untuk diri sendiri. Sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap inner child kita. Ya, kalau dulu kita abaikan, nah mulailah. Sekarang kita buka. Ingat loh, anak-anak ya, anak-anak itu punya modalitas luar biasa. Spontaneity, spontaneous, curiosity, rasa ingin tahu, fearless, nggak takut, siap mencintai, siap dicintai, gitu ya. Senang, playful, banyak banget. Nah, itu kualitas-kualitas diri kita yang positif kok, ya. Jadi akan membantu kita juga untuk membuka dan mengoptimalkan hal-hal berharga yang kita miliki. Nah, dengan menutupi dan menghindar, ya sebenarnya kita berpotensi melukai diri sendiri, ya, denial, sehingga kadang-kadang bisa muncul perilaku yang mungkin kurang konstruktif, bahkan juga destruktif. Untuk misalnya workaholic bisa, penyalahgunaan abuse zat adiktif bisa, gitu ya. Bahkan dalam bentuk rasisme gitu ya, macam-macam. Baik, itulah makanya dibilang ketika kita memulihkan inner child kita, sebenarnya kita memulihkan generasi berikutnya. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang ibu yang penuh dengan luka pengasuhan, bagaimana ketika dia harus hadir dan mulai menjalankan peran sebagai ibu, sementara dia sendiri belum siap, dia sendiri masih terluka, gitu ya. Seperti apa dia ketika anaknya nangis, ketika anaknya mungkin menuntut ini, menuntut itu, tidak mudah buat dia menempatkan diri sebagai ibu sepenuhnya. Nah, ini challenge-nya, tantangannya. Ya, jadi ketika kita mulai dengan diri sendiri, kita memulihkan inner child kita saling bantu nih satu sama lain untuk menjadi lebih baik. Makanya itu disebut kita apa? Secara kolektif ya, bersama-sama, co-regulation. Oke. Kemudian bagaimana caranya? Nah, kita coba untuk memberi ruang untuk subconscious kita untuk hadir. Maka Bapak Ibu ingat ya, yang namanya anak-anak itu bahasanya apa? Bukan logika, bukan analisis, bukan nalar, tapi lebih ke instinktif ya, banyak otak kanan ya, subconscious hadir. Makanya tools point of view di sini saya merasa sangat pas untuk mewakili, memunculkan ingatan kita tentang masa kanak-kanak ya. Kita mengeksplorasi ke dalam diri, menemukan dan memahami perasaan atau bagian diri kita yang pernah terabaikan. Jadi tadi saya bilang ya, jadi kita izinkan memberi waktu untuk memahami gimana sih waktu itu coping mechanism kita, gitu ya. Kita berproses untuk kemudian menerima dan menjadikannya sebagai bagian dari diri kita. Baik. Ya, memeluk dan memulihkan. Ya, ini memang perlu dihadapi Bapak Ibu, walaupun mungkin ada ketidaknyamanan. Ya, kita masing-masing pasti punya story masing-masing lah gitu ya. Apapun itu, tapi ingat, apapun yang terjadi, bagaimana kita memaknakannya secara subjektif itu yang penting. Bukan apa yang terjadi kepada kita. Jadi
hadapi ketidaknyamanan itu, ya. Kita bisa melihat dan memahami. Kata kunci pemulihan adalah kita sadar, aware, kita terima, acknowledge, kita akui keberadaannya, ya, kita terima, accept, dan pada akhirnya kita menyadari bahwa luka, perih-perih dikit, gitu ya, itu adalah bagian yang bisa berlalu, away. Datang, pergi, lewat. Datang, pergi, lewat. Seperti ombak, Bapak Ibu, kalau kita di pantai, ya sudah, pasti konsekuensinya kan datang ombak ya. Datang, pergi, lewat. Gitu ya. Nah, melalui dengan memeluk dan memulihkan ini, kita juga berusaha untuk respect pada diri kita sendiri. Kita mulai menyayangi dan berdamai dengan diri kita di masa lalu. Ya, karena disebut bahwa bagian pendewasaan dari kepribadian adalah bagaimana kita belajar untuk terkoneksi dengan inner child kita. Ya, satu hal yang pasti, apa yang sudah lewat cannot be undone, nggak bisa di-undo. Ya, tombol undo cuma ada di komputer, tapi susah kalau kita terpaku untuk menuntut yang sudah lewat kembali, yang sudah terjadi jadi undo nggak jadi gitu ya, atau kita menuntut orang lain berubah. Nah, disitulah awal mula stres kalau menurut saya ya, karena kita fokus pada apa yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, kuncinya di sini adalah mari kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, ada di lingkup kendali diri kita. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa, kalau di points of view, kita akan mulai berproses, selalu mulai dengan yang dinamakan pause. Ya. Pause atau jeda, ini akan membantu diri kita switch ya dari situasi sehari-hari, kesibukan, tadi mungkin ada pressure apa, ada meeting, ada berantem-berantem dikit gitu ya, macam-macam. Nah, sekarang kita hadirkan diri kita, Bapak Ibu, ya, duduk yang rileks, masing-masing silahkan di kursi masing-masing. Kalau ada yang mau berbaring, boleh juga. Boleh ya Mbak Red, asal nggak ketiduran. Ya. Yang punya kacamata boleh dilepas gitu ya. Silahkan Bapak Ibu, kita akan lalui dengan pause dulu, lihat ke dalam diri. Hargai, terima, jalani proses pause ini sebagai hadiah buat diri kita masing-masing. Ya, karena kadang-kadang kita begitu sibuk dengan apa yang ada di luar, tapi kita lupa nanya diri kita apa kabar. Baik. Nah, untuk ini silahkan saya akan putarkan musik mengiring pause. Bapak Ibu boleh sambil memejamkan mata, boleh sambil rileks, yang penting tenang ya. Saya akan hadirkan, silahkan nikmati pause berikut. Oke, enjoy the pause. In this meditation, by spending time with your inner child, you may be able to bring healing into your life. Find a quiet place and sit or lie down. Close your eyes. Place your hand on your stomach. Begin to breathe in and out through your nose, feeling your stomach rise and fall.
Imagine yourself in a lovely garden filled with warm sun. There are trees, flowers, a bridge crossing a small lake, the sound of birds. There is a child in the garden, and as they turn to look at you, you see that it is you as a child. You realize how full of love and potential you were when a child, how full of wonder, how innocent you were as you were just beginning your journey through life. As you walk closer, the child runs to you and you kneel to embrace them. You have been apart and not spent time together for far too long. Spend some time with your child, doing whatever he or she wishes to do. Maybe they want to show you things in the garden, or want to be held or cuddled. Just allow whatever comes. Your child has been wounded over the years, sometimes by others, sometimes by you, with thoughts of inadequacy and blame. Recognize any hurt or pain they feel and do not judge. Simply understand. You want to heal those wounds and help them. You tell them that you are very sorry for anything you have done to them, and for all that has been done to them by others. Tell them that you honor and love them, that they are unique and amazing. They are celebrated, beloved. Their presence in the world is a blessing and a joy. Tell them they will never know how many people they have helped simply by existing. Tell them they are intelligent, courageous. They are useful, creative, worthy of the best in life. Tell them, holding them,
that you are so very proud of all they have come through. You absolutely approve of them and encourage them, instilling confidence and positivity. Let your love for your child flow through you into them, healing them. When you let go of your child, they are smiling. There is a light shining all around them. You sit there as they wave to you and run across the bridge, carefree and happy. Holding this image in mind, gently bring yourself back to the world, knowing that you have brought healing to your child and that you may go back to them whenever you wish to reassure, comfort, and love them. Baik, silahkan hadir kembali di ruangan kita. Welcome back, Bapak Ibu. Ya, baik. Ada yang mau sharing tentang apa yang dirasakan dari pause-nya? Silahkan. Kalau ada yang mau sharing, open mic. Atau ada yang sharing di chat, Mbak Red? Aku belum baca nih. Belum, Mbak Des. Kayaknya Belum. masih mencoba back to reality ya. Ya ampun, itu deep banget. So, how do you feel, Bapak Ibu? Boleh, Mbak Ades. Ya, silakan, Bu silakan. Marianti. Aduh, Silakan. aku ngerasa apa ya, dari musiknya gitu ya, itu kayak membawa banget gitu ya. Dan di saat ada kata-kata pengantarnya, itu membuat apa ya, pikiranku jadi melayang-layang, bawa banget ke masa kecil gitu. Terus bayangin sosok aku di masa lalu dan aku ngerasa happy banget gitu ya, seneng. Dan setiap kali aku denger musiknya itu kan kayak musiknya Disney gitu kan. Terus rasa kayak apa namanya? Aku di satu alam yang penuh harapan. Ya aku ngerasa wow gitu. Terus ada light-nya dan segala macam. Aku ngerasa kayak aku merasa bersyukur masa kecilku aku merasa senang gitu ya dengan masa kecilku yang ada. Lalu kemudian aku membayangkan bahwa muncul satu harapan semangat baru gitu di saat membayangkan masa-masa kecilku saat dulu. Itu Mbak Ades. Magic, aku jadi kayak denger ceritanya Princess Disney ini. Makasih, Mbak Mariati.
Sama-sama Mbak Des. Ya, silahkan Bapak Ibu yang lain yang mau sharing tentang prosesnya. Di kolom chat ada Budian. Tadi saya say hello loh sama Cal di dalamku. Kayak seru nih. Budian boleh sharing kah langsung? Nyapanya kayak gimana? Budian Boleh, Krisnawati. silakan. Teman-teman yang mau Halo Mbak sharing? Des. Ya, Maaf Mbak nggak buka Dian. kamera ya, ini aduh error banget Ah, internetnya. Ya nggak tadi apa-apa. berkesempatan banget, terima kasih pausnya. Saya sempat ketemu, menyempatkan ya, akhirnya sempat gitu ya, ketemu sama Dian kecil. Dian kecil saya sempat say hello, saya sempat cerita apa yang saya mau ceritain, kabar saya sekarang. Terus bilang sama dia, ya everything is gonna just fine. Semua baik-baik aja, tenang aja. Kita ada di tempat yang apa ya, aman gitu ya artinya. Terus juga saya tadi ya seperti kata-kata tadi memeluk dia, terus juga bilang kamu tuh saya merasa berkah lah kita ada di sini gitu. You are very welcome to this world, very happy to have you gitu ya. Jadi benar-benar sempat mengatakan apa yang saya ingin katakan kepada inner child saya gitu. Terima kasih banyak Mbak Des. Makasih Mbak Dian. Nice to Iya. hear. Thank you banget. Menarik, menarik. Ya, siapa lagi? Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat, silahkan. Boleh loh open mic tanpa open video juga boleh kalau sambil leye-leye. Aku boleh sharing, Mbak Desi? Boleh, Mbak Alfia silahkan. Iya, happy banget, grateful sekali rasanya ada sesi di mana kita meminta maaf sama inner child kita, not only for what others yang orang lain pernah lakukan, tapi kita juga pernah lakukan kepada diri sendiri. Jadi itu kayak satu sesi yang mungkin berdamai itu dari mulai memaafkan ya, berdamai dengan masa lalu, memaafkan baik apa yang bisa kita kontrol maupun tidak bisa kita kontrol. Kata Mbak Desi tadi bilang, mau nangis darah pun nggak akan bisa balik ke masa lalu. Jadi yang paling memungkinkan adalah forgive and forget and move on. Mungkin itu sih. Thank you. Makasih Mbak Alfia. Menarik, menarik. Iya. Masih ada waktu Mbak Red buat yang mau sharing kah? Boleh Masih nanti cukup? kita bisa sharing di putaran-putaran selanjutnya, Mbak Des. Boleh, Ya? boleh. Masih Iya. ada kesempatan banyak untuk sharing. Baik, baik. Iya. Baik, terima kasih sharingnya. Punten, saya juga belum sempat baca chatnya. Pasti menarik ya di sana ya. Apa yang dirasakan selama post tadi. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke prosesnya ya. Prosesnya adalah kita akan menggunakan kartu-kartu points of view. Nah, di sini menariknya, kita akan mengeksplor dengan kartu foto, di mana di situ ada gambar-gambar yang menarik, gitu ya. Nanti saya akan dibantu oleh Mbak Red untuk proses dengan menggunakan kartunya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang tidak punya kartu nggak apa-apa Mbak Red ya. Bisa, nanti kita akan bantu dari sini. Ya, baik. Bapak Ibu yang punya kartunya, silakan disiapkan flow dan faces ya. Baik, silakan Mbak Red. Baik, mungkin yang pertama ya. Mm-mm. Oke. Oke, aku Ini dia. stop share dulu ya. Nah, kita akan menjalani rangkaian proses ya, Bapak Ibu. Untuk yang pertama, ya. Ya, makasih, Mbak Red. Baik. Baik. Pertanyaan untuk yang proses pertama ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Pertanyaannya adalah, apa sisi diriku yang reaktif pada saat berhadapan dengan kendala atau tekanan? Nah, di situ Mbak Red sudah memperlihatkan ada 4 kartu. Ya,
kartunya terbuka. Jadi monggo dipilih mana kira-kira yang mewakili nih. Pertanyaan tadi, apa sisi diriku yang paling reaktif begitu ya pada saat ada tekanan atau hambatan. Nah, silahkan bisa diamati gambarnya, apa yang menarik dari gambarnya. Kemudian dilihat dari tulisannya juga boleh, ya. Atau tulisannya mau ditutup juga boleh. Apapun itu, setiap kita pasti punya sesuatu yang kayak magnet gitu ya buat kita. Oh, ini kayaknya kartu ini aku banget gitu ya. Silakan, monggo dipilih yang mana masing-masing. Dan teman-teman yang punya flow boleh ngambil ditumpukan kartu flow-nya ya sendiri. Baik, tentukan kartunya yang mana. Nanti kita sama-sama saling sharing nih, siapa teman-teman yang mau sharing tentang untuk menjawab pertanyaan tadi. Apa sih di diri saya yang paling reaktif gitu ya, paling terusik ketika ada tekanan atau tantangan. Nah, baik. Silakan. Udah pilih ya, teman-teman? Silakan. Ya. Boleh juga di screenshot ya, Bapak Ibu, supaya nanti bisa jadi kayak jurnal foto Anda selama proses hari ini. Ya, betul. Makasih Mbak Red sudah diingatkan. Silahkan di screenshot, terutama di Zoom yang foto pilihannya ya. Jadi bisa diamati apa yang menarik di situ. Silahkan. Nah, kalau sudah menentukan pilihan fotonya, ya, mangga silahkan. Siapa yang mau sharing mungkin dalam menjawab pertanyaan tadi yang pertama. Apa sih bagian dari diri saya yang Saya boleh diizinkan bicara? silakan, Ya. silakan, Pak Pendeta Cliff, silakan. Sorry ya, tadi saya agak terlambat karena ada persekutuan doa. Jadi sambil saya buka ini, ya saya terharu juga melihat masa kecil saya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat foto, inilah saya. Wah, lucu-lucu. Beda dengan saya pun kaget kok bisa begitu gitu ya. Tapi saya melihat dulu saya itu keras kepala, benar. Ini konflik, saya pilih konflik ya Bu. Jujur ya, kenapa saya bisa mengatasi konflik? Saya terima kasih point of view, jujur. Waktu itu saya sudah bingung, aduh macam mana gitu ya. Dan majelis saya sering menyalahkan, Box tuh nggak bisa, pendeta nggak bisa melihat dari sudut pandang pendeta sendiri, harus sudut pandang, macam mana saya merasa diri saya paling benar. Begitu saya ikut point of view, wow, baru ya ampun Tuhan, harus belajar point of view dulu, baru bisa lihat sudut pandang orang lain. Nah, di situ saya, ternyata memang nggak mudah ya. Seperti sepatu ini, saya contoh ya Bu, itu bisa jadi konflik kalau kita tidak mau seiring. Kaki kanan mau ke kanan terus, kaki kiri mau ke kiri terus. Terakhir lama-lama jadi apa? Jadi split kita ya kan. Tapi bagaimana mengajarkan kaki kanan dan kaki kiri bersama-sama walaupun berbeda, tapi searah satu ritme, harus yang satu maju, yang satu mengikuti. Yang satu maju duluan, yang satu mengikuti. Itulah. Maka saya jujur, tema ini sangat menarik buat saya. Saya sampai pun aturan ini ada pelayanan pemuritan, saya izin, saya mau belajar. Terima kasih. Itu aja. Makasih Pak Cliff. Ya, sama-sama Bu. Makasih. Ya, baik, senang sekali dengar responnya Pak Cliff, sharingnya. Terima kasih Pak. Ya, siapa lagi Bapak Ibu? Silahkan. Mungkin ada yang ada insight dengan kartu pilihannya tadi ya? Saya. Silahkan Kak J. Iya, thank you Mbak Ades. Begitu buka bagian ini saya langsung ingat kartu saya di level 3 dan terima kasih. Ini seperti check and recheck. Sudah lebih sehat nggak gitu. Walaupun Mbak Ades bilang bukan terapi, tetap ini bisa jadi self terapi nih buat saya. Saya milih konflik, tapi saya malah kebalikannya Pak Cliff. Kalau Pak Cliff satu ke kanan, satu ke kiri, saya menahan diri karena saya nggak suka konflik. Waduh, tanda kutip nggak suka konflik. Akhirnya sepatu itu ikut, tapi nggak lega jadinya. Jadi tertahan, lalu kemudian menahan banyak hal supaya nggak konflik, udah damai-damai aja. Tapi akhirnya kehilangan banyak momen untuk do the best. Tapi puji Tuhan juga sama kayak Pak Cliff, kalau di titik ini
gara-gara ini nih, di terapi dengan points of view, banyak hal yang kemudian jadi berdamai. It's okay kok. Sometimes jalannya satu pingin ke kanan, pingin ke kiri, tapi yuk sadar yuk, mau kemana sih? Ngobrol. Akhirnya konfliknya diobrolin. Itu yang tantangan buat saya. Thank you, Mbak Ades. Wow, makasih Kak Jay sharing Sama-sama. prosesnya. Menarik, menarik. Ya, siapa lagi? Saya. Teman-teman? Ya, silakan Mbak Nunun. Ah, Ya, saya ambil kartu saya sendiri dari tumpukan flow. mm-mm. Ini dari gambar dua beruang ya. Mm-mm. Dua beruang ini kan sebenarnya saling berpelukan, saling dekat gitu ya. Nah, bagi saya ini mengingatkan saya bahwa hal yang paling mudah saya bereaksi kalau ada tantangan adalah authority. Saya dekat dengan banyak orang, banyak teman, tapi begitu space personal saya tersentuh, itu akan paling membuat saya bereaksi dengan sangat luar biasa. Itu, Mbak Ades. Makasih. Makasih Mbak Nunun. Menarik, menarik. Iya, jadi kita sharing tentang apa sih yang paling membuat kita tersengat gitu ya. Twing, tiba-tiba ketika ada tekanan atau tantangan ya. Ternyata itu very, very personal buat tiap orang. Ya, unik gitu. Terima kasih. Teman-teman ada lagi yang mau? Masih ada waktunya nggak, Mbak Ren? Atau kita move? Boleh satu lagi. Satu lagi, oke. Biar lega nih ya. Baik, silakan teman-teman. Kalau Saya ada yang mau nulis juga di boleh. kolom chat. Wah, Aku boleh, teman-teman. Des. Mbak Des, boleh? Boleh, Pak Bayu. Ini backgroundku nih, aku yang paling kanan ini. Yes. Aku memilih konflik, terus terang yang kadang bikin aku agak tersengat yaitu alhamdulillah makin kesini kan aku punya adalah satu posisi tertentu, dan makin kesini makin banyak hal yang harus diputusin, yang ini apa yang itu, yang ini apa yang itu. Tadinya nggak nyaman banget gitu loh, karena I try to please lebih banyak orang, tapi akhirnya ya aku berpikir ini part of my journey as a leader. Aku nggak bisa mengentertain orang, di konflik dimanapun akan selalu ada, dan balik lagi aku harus memutuskan dan ya selalu prepare dengan segala macam konsekuensinya gitu loh. Pasti ada yang seneng, ada yang nggak seneng, tapi buat aku sekarang udah very common gitu. Makasih Des, remind me. Makasih Pak Bayu. Senang ya dengar kalimat-kalimat yang muncul dari masing-masing, karena somehow teman-teman percaya itu mendengarkan suara sendiri ya. Itu terapeutik sebenarnya ya. Gimana kita dapat insight, gimana kita dengarkan lagi ya. Terima kasih sharingnya. Tapi kita mesti move ya, Baret ya, karena takutnya nggak cukup waktunya. Baik, kita berproses dulu untuk step berikutnya teman-teman. Ini deretan kartu kedua, pertanyaan kedua ya. Baik, pertanyaan kedua adalah apa sih yang ingin disampaikan oleh inner child-ku? Sebenarnya apa yang pengen inner child-ku ngomong? Nah, inner child saya nih pengen menyampaikan apa ya? Nah, silahkan dipilih kartunya satu, yang mana terserah, mana yang rasanya paling pas nih menjawab pertanyaan tadi. Inner child-ku ngomong apa ini? Baik, silahkan. Sudah dipilih? Sudah dipilih masing-masing satu? Boleh. Siapa yang mau sharing, teman-teman? Silahkan. Silakan. Bisa jadi ini hal spontan ya Mbak Ades ya? Ya, Ini ada Bu Clara. Silakan Bu Clara. silahkan. Mbak Clara. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Bu Margaret. Hai Mbak Ades, maaf Hai. izin. Nggak apa-apa. Silakan.
Iya, tadi itu ketemu sama Clara kecil yang merem, itu beneran kayak merem gitu. Nah, terus kan aku hampirin gitu ya. Terus Ah, kayak 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 dia tuh pengen ngomong, "Ya udah, mungkin harus accepted ya, menerima semua hal." Karena kadang ada hal yang, pengen banget kita kejar, ngotot gitu ya, tapi itu tuh belum tentu yang pas buat kita gitu. Ya sengkotot apapun kan kalau emang bukan jalannya kita, ya udah gitu, terima aja gitu. Nah terus, yang lucunya tadi pas ketemu Mbak Des, dia aku pengen meluk dia, tapi yang malah ngelus kepala tuh malah Clara yang kecil, bukan oh, aku. lucu banget. Iya, jadi kayak dia yang nenangin kayak, "Iya, all is well," gitu, Mhm, accept it," mhm. gitu. Jadi mungkin, dia ingin menguatkan lah gitu ya, bahwa ya tadi nggak semua yang harus kita pengenin itu dapat, Mhm. terus ya udah terima aja gitu. Thank you Mbak Oke. Des, iya benar sepakat sama kata Makasih. Papai sebelumnya. Tadi ini kayak sesi healing tersendiri gitu, ketemu sama kita di masa lalu. Thank you Mbak Des. Sama-sama. Wah, senang dengarnya ya. Sama-sama. Seneng Wah, Mbak Des. menarik ya. Nemuin Mbak diri Des perlu sendiri. baca kolom chat ini. Ini lebih menyenangkan lagi. Seru-seru. Ada yang Wah, bilang, aku nggak sempet ye. dibaca. Pesennya ya, saya bacain beberapa. Boleh, boleh. Pesennya, ada yang dapat pesen, ye, enjoy aja gitu ya. Lalu kemudian ada yang dapat pesan, ya, ini ke bawah. Nah, ada yang pesennya dapat apa lagi nih? Weh, katanya Aku tadi sempet sama baca yang Indonesia. cuman apelu gitu ya. Iya, 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 betul. Coba bahasanya kayak gimana Pak Bayu kalau disuarain? Apelu, apelu, apelu. Apelu. Oke. Apa yang dinyatakan inner child Anda ya? Siapa lagi yang mau sharing? Selain tadi Mbak Clara, ada lagi? Silakan. Silahkan Ya, open mic. Ya, saya ya. mangga. Siapa Boleh ya. nih? Uli, Mbak, Ah, Uli. Tanda Ruli. Silahkan. Iya, mulai dari tadi pausnya itu kan proses banget ya, mulai pelan-pelan diajak gitu. Paling kena waktu duduk gitu ya, diajak menurunkan kaki gitu ya untuk menyambut yang sedang berlari. Gitu. Sambil ada kalimat juga ucapkan bagaimana kehadiran kita bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita itu dapat banget lah di situ. Terus ketemu tuh sama si Matahari. Ini Matahari ini selalu muncul deh. Kemarin lagi kelasnya Flow juga kan aku kena juga nih sama si Matahari. Si Matahari kok madep tembok kan. Lalu di kelasnya yang sama Mbak Ama juga kena lagi aku sama si Matahari. Jadi tadi ditampilkan dia lagi akhirnya yang muncul kan. Ini Matahari, ampun kan Matahari sih besar. Tapi kenapa dia madep tembok ya? Jadi ya somehow itu jadi meresonansi aku lagi gitu kan dengan proses yang dialami di sesi pause. Lalu muncul gambar-gambar anak-anak itu, persis tuh ekspresinya seperti kalau dia ngomong apa yang diomongkan oleh Mbak Margaret tadi. Loh, kenapa? Gitu. Jadi kayaknya ya sebenarnya no big deal gitu kan, cuman ya kita aja, aku sih yang biasa heboh nggak jelas, yang udah dalam proses untuk begini sampai begini begitu apa sih yang sebenarnya ditakutkan gitu. Jadi dapat banget lah momen dipeluk sama si anak kecil gitu ya, ditanya lagi kehadiran kita tuh bermanfaat seperti apa sih buat orang-orang sekitar, nggak perlu orang yang banyak tapi paling nggak untuk orang-orang terdekat di sekitar kita. Itu Mbak Des, terima kasih. Makasih. Aku juga jadi pengen ketemu Ruli kecil. Makasih Ruli. Sama-sama. Oke, menarik. Ada lagi? Boleh? Ada Boleh lagi? satu lagi ya, Mbak Mbak Red, Ade. satu lagi. Ini ada Siap. yang angkat tangan. Silahkan, Ya. Mbak Priana. Siap. Mbak Apri ya? Iya, Mbak Des. Silakan. Apa kabar Mbak Des? Mudah-mudahan Baik, sehat ya. alhamdulillah. Ya, Mbak Ruli. Silakan. Ya, pada saat pause tadi saya itu tergambar ya masa saya yang memang menurut saya itu saya banget gitu. Pada saat saya tadi pause merasakan bahwa saat itu saya sedang berkeliling gitu ya, seperti di sebuah perkampungan gitu, berkeliling dengan bersepeda gitu. Karena saya kecil itu adalah orang yang memang senang sekali berpetualang gitu ya, senang sekali
menghampiri banyak orang gitu di perkampungan-perkampungan yang memang saya nggak kenal gitu orang-orang tersebut gitu. Nah pada saat tadi saya diminta untuk pause, di situ saya merasakan bahagia banget berada di masa itu dan ketemu lagi dengan gambar yang memang saat itu saya banget itu yang kanan bawah gaya tadi bilang apelu gitu ya gitu. Itu saya merasa tertantang dengan inner child saya gitu ya, bahwa dia itu memberi pesan kepada saya, ayo jadi yang ceria seperti dulu gitu ya, yang memang bisa membuat kamu menjadi senang seperti apa yang dirasakan tadi gitu. Intinya seperti itu. Oke, makasih Mbak Apri. Sama-sama Mbak Ades. Ya, menarik. Ih, senang dengarnya. Baik. Terima kasih teman-teman sharingnya yang sudah sharing. Sekarang kita berproses ya ke pertanyaan berikutnya, yang ketiga nih. Baik. Nah, kalau tadi inner child-nya yang bertanya inner child-nya yang menyampaikan sesuatu ke kita. Nah, sekarang teman-teman pilih satu kartu ya. Pertanyaannya adalah apa sih yang ingin disampaikan diri kita saat ini, diri kita yang sudah dewasa ini pada inner child kita. Nah, pilih deh kartunya mana nih yang sesuai. Yang sesuai, ini kayaknya saya sekarang yang ingin menyampaikan sesuatu pada si inner child saya nih. Nah, kartu mana yang paling mewakili? Amati kartunya, temukan apa yang paling menarik, apa yang terasa memanggil-manggil, gitu ya. Apa yang paling pas buat Anda? Silahkan dipilih. Baik. Kanan atas, kanan bawah. Wah, sudah banyak pilihan nih. Boleh, silakan yang mau sharing langsung teman-teman. Siapa yang belum? Oh, silakan. Yang sudah juga boleh. Nggak apa-apa, Izin ya, 1 menit aja. Saya Boleh, pengen boleh. gini dulu. Yang gambarnya kok mirip saya ya? Jadi begini, saya kok tiba-tiba lihat ini, seolah-olah ini, ya itu Cliff yang dulu, masa lalu. Sekarang Cliff yang sekarang harus semakin dewasa, bukan kekanak-kanakan. Cliff yang dulu ketakutan dalam masa kecil yang penuh trauma, tapi Cliff yang sekarang yang terluka dulu di masa lalu menyembuhkan. Orang yang terluka lah orang yang dapat menyembuhkan. Orang yang hancur hatinya yang dapat menyembuhkan orang yang hancur hati. Kira-kira itu pesannya. Saya tidak sama seperti yang dulu, saya sudah berubah. Thank you. Nah, makasih Pak Cliff. Wah, ketemu Sama-sama. kembarannya ya. Baik, terima kasih. Siapa lagi nih? Teman-teman, silakan. Bapak Ibu, mangga. Monggo kalau mau sharing, kartu pilihannya. Nah, dibantu Mbak Red. Nah, Mbak Red. Siapa yang mau berbagi tentang apa pesan dari diri saya yang sekarang buat inner child saya? Nah, saya mau ngomong apa ya sama inner child saya? Silahkan. Mungkin teman-teman yang belum sharing boleh. Mumpung bisa boleh, Mbak Adis. menyampaikan. Nah, ini Siapa nih? ada siapa nih? Eva. Mbak Eva, silahkan. Bentar, saya buka ya. Aduh, ada ini lagi salah. Ntar dulu. Betul. Ya, ya aku tadi udah menahan diri sih untuk tidak sharing. Kayaknya soalnya kayak dipertemukan, saya banget ya gitu ya. Terus kedengeran kan ya suara saya ya? Kedengeran. Nah, terus jadi yang tadi Matahari itu saya kecil yang lebih banyak malu. Saya tahu saya sebetulnya bisa memberikan manfaat, saya suka berbagi, saya suka menyinari orang, saya suka matahari gitu ya. Tapi saya tuh malu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua anak kecil yang itu inner child-nya bilang ke Eva yang kecil adalah ya udah dilalui, semua udah lalu,
semua juga membuat kamu jadi kuat seperti ini gitu ya. Jadi yang anak kecil merem dan menyapa itu seperti itu. Dan dan yang sekarang adalah yang ingin mau disampaikan yaitu adalah ya Eva harus tampil yang lebih nyaman sama diri, makin berusia harus semakin nyaman sama diri, semakin menikmati tubuh, bahagia, tertawa gitu ya, menyenangkan sekali. Jadi kepengen itu mempertahankan hal itu bahwa dengan apa yang sekarang dicapai, pengen menemukan aja gitu. Malah sekarang lagi pengen menemukan lagi saya mesti ngapain ya gitu ya. Misalnya kalaupun misalnya pengen skincare tuh bukan untuk diupload terus cantik banget enggak gitu, tapi kepengen menyamankan dan meyakinkan diri bahwa kita harus menikmati apa yang kita dapat hari ini dan tubuh kita hari ini, usia kita hari ini dalam keadaan sehat dan nyaman, bahagia tentunya. Makasih Mbak Des. Makasih. Akhirnya sharing juga, padahal udah nahan diri supaya takut nangis. Kenapa pakai ditahan? Makasih loh, Pak. Kirain udah sehat soalnya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Setuju. Waalaikumsalam. Aku setuju, self care, self respect ya, self love. Setuju. Ya, thank you Eva. Baik, ada lagi yang mau sharing, teman-teman? Kalau nggak ada kita move ya. Mau move dulu? Coba Ades. Oh, ini ada satu. Aduh, ini nggak boleh dilarang ini. Jangan larang aku. Kualat loh. Aku bisa kualat. Enggak. Iya, itu singkat saja. Yang kanan atas, Mbak. Dia atas. bilang itu yang kanan atas senyum ya, wanita udah itu setengah umur tapi tetap senyum ya. Dia bilang gini, Indah kecil tetap bersamaku ya, gitu Mbak. Jadi dia ngajak Indah foto yang tadi itu adalah yang merem. Ngebayangin itu dia masih pengen bersama dia terus. Jadi dia bilang Indah kecil stay with me gitu. Jadi masih ngajak bareng terus gitu Mbak. Lucunya. Iya. Aku ngerasa jadi kayak meluk yang kecil ya, lucu. Makasih Indah. Iya Mbak. Baik, teman-teman, terima kasih atas sharingnya. Boleh ya kita berpindah pada yang berikutnya Mbak Ret ya? Karena waktunya ya boleh. Ya, wah kartunya terbuka semua nih Mbak Ret ya, sekarang malam ini. Nah, proses yang keempat, teman-teman. Ya, apapun yang terjadi di masa lalu kita sebagai anak-anak, ya, satu hal yang kita nggak bisa sangkal juga, pasti ada hal-hal yang menarik, hal-hal yang berharga, hal-hal yang terlalu sayang kalau dilewatkan. Karena kita punya banyak kelebihan, punya banyak hal yang positif dari masa kecil kita, sehingga itu bisa kita bingkai jadi souvenir, ya, jadi oleh-oleh dari masa kecil kita. Apapun yang udah terjadi teman-teman, mungkin itu hal yang sulit, mungkin beberapa ada yang mengalami, katakanlah trauma berat, ringan, dan lain sebagainya ya. Somehow, kita sebagai anak kecil, kita punya kualitas yang baik. Kita dikaruniai, kalau dalam, kita kadang-kadang bilangnya fitrah ya, kita punya dasar-dasar yang baik. Ya, hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, ini dihadirkan Mbak Red, 4 kartu ini. Silahkan dipilih mana yang rasanya ingin diambil sebagai souvenir dari masa kecilnya masing-masing. Saya yang ini akan aku bingkai, bawa pulang sebagai hadiah, gitu ya. Silahkan, mana yang dipilih? Dan kalau sudah dipilih, boleh silahkan langsung sharing. Mangga. Andin, Love in Action. Andin mau open mic juga boleh loh, Andin. Love in Action. Siapa nih yang mau? Playful, Ruli, Presence. Baik, silahkan siapa yang mau open mic?
pasti menarik ya, karena ini kita sharing sesuatu yang menyenangkan nih. Apa sih yang kayaknya nyenengin? Mbak Indah mau ngambil kartunya semua? Saya lagi deh, boleh nggak? Mbak Nunun, boleh Mbak Boleh Nunun? nggak? Mangga-mangga. Habis lucu ya, saya dapat kartunya ini. Terus Ah, facing down ya dari mm. flow. Terus saya dari tadi mikir apa ya, saya nggak lihat kata-katanya dulu. Terus saya lihat muka saya di belakang itu, muka saya masa kecil. Jadi yang saya bawa dari kecil itu adalah saya senang senyum, senang bikin orang. Katanya saya waktu kecil itu lucu, semua orang pasti suka sama saya gitu. Nah itu yang saya bawa sampai sekarang. Saya pengennya seperti itu, makanya saya kuliah psikologi segala macam pun, terus saya selalu pengen membuat orang senang di sekitar saya. Itu hadiah untuk diri saya dari kecil sampai sekarang. Makasih Mbak Ades. Ini kok jadi terharu saya ngomongnya ya. That's why Mbak Nunun selalu tersenyum ya, ternyata itu ya. Tapi kalau lagi diam galak. Oke, siapa lagi? Teman-teman, Bapak Ibu, mangga silakan. Yang mau sharing? Mbak Clara raise hand? Iya, Silakan boleh Mbak Mbak Clara. Des. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Tadi saya milih gambar pengen oleh-olehnya present. Ya present ya. Iya, present. Ya. Jadi pengen banget bawa oleh-oleh bahwa menghadirkan diri kita tuh beneran di saat itu. Jadi bukan mikirin masa lalu terus atau mikirin masa depan yang kita juga belum tahu. Jadi beneran pas melakukan hal apapun itu tuh kita hadir di saat ini sekarang kayak gitu. Jadi pengen bawa oleh-oleh present tadi, menikmati waktu yang ada, beneran hadir penuh di situasi tersebut gitu. Thank you Mbak Des. Wah, keren Mbak Clara. Keren. Makasih sharingnya present ya. Hadir untuk diri sendiri, hadir here and now ya. Makasih Mbak Clara. Silakan yang lainnya. Siapa nih yang mau sharing oleh-olehnya? Saya cuman kalau diizinkan ya, tapi 1 menit aja kalau diizinkan. Boleh Pak Cliff. Ya, saya jadi teringat ini, love in action ini. Saya teringat, ini anak ini ngocok telur kan. Dulu saya beda, Bu. Saya berpikir saya bisa mengerami telur. Saking saya coba. Wah, ayam kan bisa. Saya coba, bisa. Tapi pengalaman itu akhirnya menyadarkan saya bukan ayam. Tapi walaupun gagal, saya ingat sampai hari ini. Jangan putus asa bereksperimen. Jadi love in action. Lakukan aja, gagal pun nggak apa-apa. Daripada tidak melakukan sama sekali. Itu aja Bu, terima kasih. Yes, makasih Pak Cliff. Menarik. Nah, itu dia ya, curiosity, fearless, anak kecil. Nah, banyak banget tuh kualitas menarik, kualitas berharga dari kita kecil. Makasih Pak Cliff. Ada lagi teman-teman? Silakan. Boleh Mbak Des. Boleh nggak ya? Boleh deh. Boleh. Aku playful. Playful. Why? Iya, apa ya? Pada dasarnya dulu my parent was divorced when I was 7. Terus itu tadi didengarkan post, aku pikir aku akan menemukan hal-hal yang agak-agak sinetron gitu, ternyata enggak. Kok kelihatannya cukup fun ya. Ingat main di sawah, ingat ini. Terus pada dasarnya dan di pekerjaan banyak hal yang cukup menantang kesini-kesini. Cuma aku selalu berpikir apapun kondisinya, gue harus selalu menemukan sisi yang menyenangkan gitu loh. Pokoknya kondisinya selalu ada sisi yang menyenangkan, sisi bisa ketawa-ketawa, dan itu juga jadi prinsipku kalau kerja antara produktif sama happiness itu harus kayak 2 sisi mata uang. Kalau itu aku nggak dapat, rasanya malah ya nggak lengkap aja. Jadinya playful itu harus selalu berjalan dimanapun aku berada sih. Itu Mbak Des. Baik, playful, menarik. Bapak Yud, makasih sharingnya. Playful, oke. Ada lagi teman-teman? Ya, benar tadi kayak seperti Pak Bayu bilang, jadi mensyukuri apapun yang telah lalu ya, karena apapun itu yang menguatkan kita jadi seperti sekarang, insya Allah. Baik, siapa lagi yang mau sharing teman-teman? Mangga. Saya terakhir ya, boleh ya Mbak? Boleh. Silakan. Playfulness dong.
ya diingatkan lagi gitu ya, diingatkan lagi gitu. Iya sih dulu zaman kecil gitu dengan proses yang dilalui gitu. Sebenarnya dengan playful kan kita banyak diberi kesempatan ya buat melakukan salah gitu kan. Banyak diberi ruang gitu untuk coba-coba gitu. Karena yang diceritakan sama orang tua tentang apa yang aku lakukan zaman kecil itu ya yang main ayunan terlalu tinggi gitu, yang tiba-tiba nyangkut di pohon, naik, terus mau turun, ternyata bajunya nyangkut, jadi gantung-gantung gitu. Jadi kayaknya itu deh yang aku jadikan sebagai oleh-oleh dari masa kecilku gitu. Situasi mungkin boleh ya dengan situasi yang tidak sempurna, tapi kan pilihannya ada di kita ya untuk menjadikan setiap situasi itu playful gitu, ruang untuk kita mengeksplor, ruang untuk kita curiosity gitu. Dan aku beruntung sih ketemu sama teman-teman di sini ya, Mbak Nana, Mbak KJ, Mbak Mariati, Mbak Margaret semua gitu ya. Buat aku ini adalah ruang gitu untuk aku playfulness dengan semua keterbatasan yang saat ini sedang aku hadapin gitu. Gitu Mbak Des, terima kasih. Makasih Playful Ruli. Makasih Mbak Ruli. Ya, silakan. Udah kali Mbak Ret ya? Mungkin takut waktunya habis kah? Silakan, setelah ini kita masih mau diajakin ngapain, Mbak Ade? Nah, sekarang tadi kan kita sudah berproses ya, teman-teman. Nah, kita sudah bertemu dengan, aku coba share dulu ya screen-nya. Kita bertemu dengan kita di masa kecil. Ada yang bilang tadi sambil meluk gitu ya, sambil meluk di masa kecil. Kemudian ngajak ngobrol dan lain sebagainya. Ya, bentar ya, kelihatan ya. Baik, ini tadi rangkaian proses teman-teman yang kita lalui ya. Pertanyaan pertama adalah kita lihat nih tanpa judgement ya, tanpa judgement. Apa sih sisi diri kita yang begitu reaktif gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, inner child kita mau ngomong apa gitu ya. Pertanyaan ketiga, apa yang ingin kita sampaikan pada inner child kita yang dewasa saat ini. Lalu yang terakhir adalah kenangan masa kecil yang ingin dibingkai. Ya. Nah, ini rangkaiannya teman-teman ya. Sebenarnya ini adalah satu hal yang bisa dilakukan berulang-ulang. Silakan teman-teman. Ini bisa jadi healing buat kita juga. Kita berproses gitu ya. Dalam bentuk yang sederhana di keseharian kita. Nah, kenapa penting buat kita menyambut, memeluk inner child kita? Teman-teman, ini salah satu ya, mungkin salah satu yang menguatkan dasarnya. Dr. Bruce Perry ini adalah neuroscientist di bidang trauma. Jadi dia bilang, nggak penting kamu bilang apa sama anak kecil itu. Logikanya, atau nalarnya, atau benar salahnya, bla bla bla. Yang penting kamu terima dulu, regulate dulu emosinya dia. Sambut dulu, hadirkan ketenangan dulu, dirangkul, ketika anak itu sudah nyambung, sudah ngerasa ditemani, sudah ngerasa relate, ada koneksi. Baru setelah itu kita bisa bicara yang soal reasoning, logika, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu cara kita menghadapi inner child kita. Termasuk cara kita menghadapi anak-anak. Jadi percuma ya, ibu-ibu, bapak-bapak kita ngomong bla 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 tanpa anak itu merasa kita ada di situ buat dia. Begitu. Jangan-jangan ntar nggak masuk gitu ya. Jadi terhadap inner child kita sendiri pun kita bisa berproses demikian. Kalau ada hal-hal yang mungkin kita belum pahami, nggak apa-apa, terima saja apa adanya. Kenapa dulu kita begitu ya reaksinya? Tidak apa-apa. Pada titik itu, pada saat itu, memang itulah respon terbaik yang bisa kita hadirkan karena kita belum tahu apa-apa, gitu. Ya, jadi kita accept saja. Itu tadi, kita accept. Be gentle with the process. Ya, pada dasarnya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini teman-teman ini bisa mengulang terus ya. Baik. Nah, pasti banyak nih yang suka apa namanya? Ini salah satu favorit saya juga nih. Thich Nhat Hanh pernah bilang bahwa sebenarnya untuk apa ya? Memaintain, merawat diri kita sendiri, sebenarnya kita mesti balik lagi nih, kita take care of siapa sih kita di masa lalu, siapa sih
anak yang mungkin terluka di dalam diri kita. Bahkan dia bilang, you have to practice going back to your wounded child every day. Tiap hari katanya. Nah, kalau bisa kita menyapa, kita peluk, kita peluk. Seperti halnya kita berhadapan dengan, seperti halnya kita big brother, big sister, kakak, parent, boleh. Ya, ada istilahnya di sini adalah reparenting. Hadirlah teman-teman sebagai parent yang mungkin saat itu tidak ada, tidak hadir, tidak memadai, apapun itu. Hey, tapi kita sudah dewasa sekarang. Kita bisa hadir untuk inner child kita. Peluk dia, ajak bicara, ya. Nah, teman-teman, silakan. Sekarang saya ajak teman-teman untuk merangkum semua. Bapak Ibu, silakan kertas kosongnya mungkin disiapkan. Ditemani dengan gambar yang tadi sudah disiapkan nih, foto masa kecil. Ya, yang imut-imut semua itu tadi. Aduh, menarik banget. Aku senang lihatnya. Ya, silakan dihadirkan foto kecilnya, ya. Kemudian dituliskan surat untuk little child in you, untuk anak kecil, untuk Anda di masa kecil, gitu ya. Hadirkan apapun itu, apapun yang ingin disampaikan, silahkan. Saya akan iringi dengan lagu, Bapak Ibu, ini proses individual, silahkan dituliskan suratnya masing-masing, mangga. Silakan, Yong. Sorry. Terkenang masa-masa kecilku, senangnya aku selalu dimanja. Apa yang ku minta selalu saja ada dari mama, dari papa, cium pipiku dulu saat ku tiba berulang tahun. Senangnya hadiahku boneka, lucunya ku suka sampai kini ku suka. Kini aku telah dewasa, boneka ku bawa selalu. Ingin ku kembali ke masa yang lalu, bahagianya dulu.
kecilku, waktu kecilku, waktu kecilku, aku suka bernyanyi. Tiba berulang tahun, senangnya hadiahku sepeda ku pakai. Setelah selesai ku belajar, janji mama, janji papa, setelah ku naik kelas, ingin ku kembali ke masa yang lalu, bahagianya dulu waktu kecilku. Ku dengar cerita mama papa bilang aku lincah lucu waktu kecilku, waktu kecilku, waktu kecilku, aku suka bernyanyi. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you Silakan Yong. Baik, teman-teman. Gimana, ada yang mau sharing? Silahkan. Ada yang suratnya sudah jadi, ada yang sudah siap dipostkan suratnya. Yang sharing deh Mbak Ades. Ini Peter. Silakan. Kamu kenapa pakai PSO gitu sih, Fit? Iya, itu yang kemarin-kemarin belum kuubah ternyata. Siap, silakan Peter. Ya, jadi a letter for my inner child gitu ya. Terima kasih karena telah berjuang dan bertahan hingga kamu bisa sebesar ini. Memang mungkin untuk di usiamu waktu itu gak common hal yang terjadi pada dirimu. Atau ya gak ideal seperti yang aku ketahui sekarang. Namun kamu telah mampu melewatinya dengan baik. Aku bangga pada dirimu. Kamu hebat, kuat, berprestasi, menyenangkan, peduli, dan baik hati. Terima kasih ya. Yuk kita tetap jalan bersama untuk mencapai mimpi-mimpimu itu. Aku yakin dengan semua yang kamu telah lalui dan capai, kamu pasti bisa mencapai semua mimpimu. Jaga kesehatan, jaga ketenangan jiwa. Aku mengasihimu. I love you. I thank you so much. Thank you, Mbak Ades. Thank you, Pit. Thank you, Peter. Makasih sharingnya. Ya, saya tahu ini adalah proses personal, very individual gitu ya. Kadang-kadang juga mungkin private. Saya menghargai teman-teman yang mau sharing, menghargai juga teman-teman yang mau keep buat diri sendiri, nggak masalah, sama aja. Ya, silakan. Siapa lagi mungkin ada yang mau menceritakan sharingnya, insight-nya? Mungkin ada aha moment. Silakan.
Andin. Halo, Hai Andin, aku baca silakan. ini ya. Tapi aku pakai bahasa Inggris gak apa-apa kan? Oh, boleh. Nggak Ya, apa-apa banget. oke. Um, Dear Andiana, thank you so much for existing in this world. Please know that you're the only one that matters to me the most. My love, I could never grow up to be a person that I am today if it wasn't because of you. You're the only one who always holding me up when I feel like falling. You're the warmest, subtle ray of sun that never gets tired to cherish my days. The one whom I gain strength from. You're my hope. You're my favorite person. You have so many talents that seem to not work out for me as soon as I grow up because I've always doubted myself. I might be confident person like I used to, but nothing more than a mask to hide my shame. I love you so very much from the bottom of my heart. Please be happy. Dah, itu aja. Thank you Andin, I'm proud of Iya, you. Thank you for thank you. sharing. Baik, makasih Andin. Siapa lagi teman-teman? Mungkin ada yang mau sharing insight-nya, prosesnya, unek-uneknya, atau cubitan dari Mbak masa Clara, kecilnya. Siapa Mbak Indah? Mbak Clara. Oh, Mbak Clara. Oh, Mbak Clara raise hand. Mbak Clara, mau Oh sharing iya, Mbak Clara? Ya. boleh Mbak Des. Tadi barusan aku posting juga akhirnya suratnya. Oke, Siap, aku silakan. bacakan ya Mbak Des. Dear Clara, thank you for being you. Thank you for being sunshine for another. Thank you for your effort to be the best of the best. I know sometimes you seem ambitious, but I know you only know what you want clearly. Keep spirit, be a deep frog for other people who don't care with you. Keep going to be a good person to others. I love you. Thank you Mbak Des, sesinya hangat sekali malam ini. Wah, makasih Clara. Gimana rasanya bilang I love you sama diri sendiri? Pengen mewek. Karena apa ya, mungkin tipe orang yang bahasa cintanya bukan verbal gitu ya Mbak Ades ya. Jadi kadang apa ya, bukan gengsi tapi nggak bisa. Nah, tapi pas gara-gara tadi ketemu sama Clara kecil terus dia ngelus kepalaku tuh kayak aduh, meleleh. Masya Allah. Yes. Bukan nggak bisa. Thank you Mbak Ades. Bisa dilatih nanti Clara, ya, insya Allah. Bisa, insya Allah. Jadi lebih Amin. Makasih ekspresif, Mbak Ades. ya. Makasih Clara sudah berbagi. Sama-sama Mbak Ades, makasih banyak. Ya, ada lagi teman-teman, Bapak Ibu. Silahkan. Masih ada waktu kah, Mbak Red? Bisa, Mbak Des. Bisa ya, dikasih diskon ya. Oke. Biar lega teman-teman. Silakan teman-teman yang mau sharing. Makasih Pak Cliff. Tulisannya sudah saya baca. Wah, Pak Cliff lucu nih, saya jadi ingat terus nanti mengerami telur. Oke. Oke, siapa yang mau sharing lagi? Silahkan teman-teman. Mbak Des. Silahkan Pak Bayu. 3 kali sharing nanti itu ya, isi kotak amal. Boleh, masih boleh. Boleh. Enggak, agak beda sama teman-teman. Ini kok kayak ada energi yang, lo kemana aja udah, ayo usil lagi, iseng lagi, gila lagi, gitu loh. Jangan terlalu kalem, jangan terlalu basa-basi, ayo lebih gila lagi, gitu. Pun maaf, beda sama yang lain-lain, kok saya malah jadi ini, Mbak Des. Jadi apa? Jadi disuruh lebih spontan gitu ya? Lebih spontan, lebih usil yuk, gila yuk. Gitu Mbak. Ini yang nulis surat, yang anak kecilnya apa Pak Bayu besarnya nih? Kelihatannya Pak Bayu besarnya suruh kayak gitu lagi. Mendingan kayak gitu, gila aja gitu. Nggak capek loh, basa-basi gitu. Oke, iya menarik. Ya, baik Pak Bayu, be playful lagi ya, lebih playful lagi. Oke, siapa lagi? Teman-teman silahkan kalau ada yang mau sharing. Any insight, any special moment, even mungkin kesimpulan, solution gitu ya.
Silakan kalau ada yang mau Saya cuma mau share. minta gini Bu, boleh minta rekamannya nggak? Tadi saya nggak ngikuti dari awal, kalau boleh ya. Oh, YouTube-nya sangat mempengaruhi saya, tapi sayang saya nggak dari awal. Sorry ya Bu, boleh minta linknya ya kalau boleh dikasih izin. ya. Insya Allah nanti ada di YouTube ya Mbak Ret ya? Betul, nanti semua rekaman lokal uplifting Bapak Ibu bisa pelajari lagi di YouTube channelnya Points of View Indonesia. Supaya Anda bisa juga memainkan ini. Mungkin mau ajak teman-teman, memfasilitasi teman-teman, atau siapapun dengan permainan ini juga boleh ya Mbak Ades ya? Yes, feel free. Kalau itu bermanfaat buat teman-teman yang lain silahkan. Baik, ada lagi? Masa saya lagi ya? Gak apa-apa Mbak Nunun. Ya Nanti ampun. kalau dilarang Bisa aku tuh. kualat. Iya, gitu deh. Enggak, Ini enggak. mau insight pendek aja apa dibacain? Boleh, terserah Mbak Nunun. Oke, Bebas. baca aja lah ya. Udah kadung gitu. Boleh. Dear Nunun, kamu anak paling tua yang sejak kecil sudah diminta menjaga, berbagi, dan menjadi contoh untuk adik-adikmu. And you did it well. Saya tahu Mama dan Bapak almarhum pasti bangga banget pada kamu. Makasih banyak udah kuat dengan segala hal dan mencintai banyak orang di sekitarmu. I always love you, Nunun, seperti juga orang-orang di sekitarmu mencintai kamu. Dan insight-nya saya bangga terhadap saya kecil dan saya sekarang. Makasih Mbak Ades. Makasih Mbak Nunun. Ah, senang mendengarnya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Saya boleh. Boleh. Akhirnya Bu M. Bu M. Akhirnya. Tapi saya Silakan. cuma insight aja sih. Jadi yang aha momennya itu pas pause tadi kan ada disuruh bayangin garden apa. Dan I get inspiration untuk scene terrarium mini garden yang saya buat berdasarkan tadi sesi pause-nya. Jadi terima kasih for giving me the inspiration. Sama-sama, Mbak. Alhamdulillah kalau ada yang bisa manfaat. Senang mendengarnya. Ya, silakan. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kita pindah. Boleh, Mbak Ret ya? Boleh. Yang penting teman-teman udah lega. Lega. Kita memfasilitasi supaya semua lega ya, Mbak Ret ya? Oke. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah sharing surat yang dituliskan buat inner child masing-masing. Ya, peluk, be there for your inner child, gitu ya. Jangan lupa. Nah, karena yang penting adalah di sini ketika kita menghadirkan diri kita termasuk inner child kita, artinya kita meminimalisir konflik internal kita, internal konflik kita, ya. Kita coba untuk memahami, kita tidak berusaha untuk menganalisis, judging, dan lain sebagainya, ya. Makanya dibilang love yourself, love your inner child. Teman-teman, ini silakan teman-teman ulang-ulang sendiri. Kapanpun teman-teman perlu menemukan pojok kenyamanan, berdamai dengan diri sendiri, menemukan kembali hal-hal positif, termasuk berhadapan dengan hal-hal yang mungkin nggak menyenangkan tadi, nggak apa-apa, ya. Silahkan lalui prosesnya seperti tadi, ya. Temui diri sendiri, ya. Mudah-mudahan melalui ini, ya, jadi teman-teman semua bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan ini momen untuk benar-benar proses lebih mencintai diri sendiri, lebih respect pada diri sendiri. Baik, saya rasa itu saja kalau dari saya, ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Saya menutup dengan quotes favorit saya nih dari Carl Gustav Jung, ya. I'm not what has happened to me. I am what I choose to become. Saya itu bukan kejadian apapun atau situasi apapun yang terjadi di sekitar saya, tapi saya adalah apa yang saya pilih. Nah, ini favorit saya. Karena disitulah kendali diri kita untuk memilih bahwa, hey, kita bisa kok memilih ke depan ini. Ya, tidak terpaku pada apa yang udah lewat.
Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah membersamai proses ini. Terima kasih juga feedback-nya, sharing-nya. Saya merasakan pelukan teman-teman yang hangat. Nih anak-anak kecil semuanya nih, saya kayak merasa lagi di PAUD nih. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Red ya. Terima kasih Mbak Red. Thank you Mbak Ades. Yuk kita kasih hati ya buat Mbak Ades. Karena belum bisa kasih pelukan secara real ya. Kita kasih peluk jauh buat Mbak Ades juga. Thank you so much. Udah bikin kami semua reunian dengan masa kecil kami. Ya ampun. Saya kira walaupun tidak semuanya sharing, tapi Margaret yakin di seberang sana teman-teman semua pada berproses. Gitu ya, karena kelihatannya mungkin sederhana, simple proses ini, tapi Margaret sendiri ngerasain ini luar biasa, dan saya yakin juga teman-teman ngerasain hal yang luar biasa. Dan thank you banget, kalau bukan Mbak Ades yang hadir malam hari ini, kapan lagi kita memeluk diri kita yang kecil gitu ya. Dan ya Bapak Ibu, ketika malam hari ini kita udah diajak untuk menemui, memeluk kembali gitu ya, walaupun tadi udah di disclaimer, kalau proses ini bukan healing yang gimana-gimana, tapi pastinya kita juga ngerasa sebagiannya proses healing lah ya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, karena ini adalah sebuah proses perjalanan, maka proses memeluk diri ini tidak berhenti sampai di malam hari ini ya. Tapi kita juga akan ketemu lagi di local uplifting selanjutnya, yaitu di tanggal 14 Juli. Jadi Anda bisa catat waktunya 14 Juli, dan kita akan kembali memeluk diri, karena kita akan diajak untuk menjelajah kembali ya diri kita yang sebenarnya kita udah diciptakan secara komplit loh, secara utuh. Nah, bagaimana kita menyadari itu? Kita tunggu ya, nanti tanggal 14 Juli kita akan bermain bersama lagi di local uplifting. Narasumbernya saya rahasiakan dulu biar surprise di hari H. Tapi Anda pastinya boleh udah bisa mengajak gitu ya teman-teman atau sanak saudara atau siapapun teman-teman rekan-rekan gitu ya yang ingin diajak juga untuk bergabung bersama Anda di tanggal 14 Juli. Oke. So sekali lagi thank you Bapak Ibu yang sudah berani membuka hati di dalam proses hari ini, karena pastinya apalah dayanya Mbak Ades gitu ya, apalah dayanya Points of View Team kalau Anda juga tidak berani membuka hati di malam hari ini. So, jangan lupa untuk be grateful dan say thank you untuk diri Anda masing-masing juga ya. So, oke Bapak Ibu, selamat beristirahat. Pastinya stay safe, jaga kondisi kesehatannya, rajin olahraga, makanan yang sehat, istirahat juga cukup ya. Jadi nanti kalau ada yang masih kurang sesinya dengan Mbak Ades, jangan dipaksa malam hari ini. Semuanya harus istirahat. Nanti kalau kurang, Anda boleh colek-colek Mbak Ades di Instagramnya juga gitu ya. Di Ades Smurf, betul ya Mbak Ades ya? Betul. Instagramnya Saya dan Smurf. Ades Smurf. Nah, nanti Bapak Ibu boleh cek di Instagramnya beliau. Beliau juga punya banyak workshop dan termasuk juga salah satunya Hello Points Workshop. Nah, untuk Anda yang belum tergabung di Tribe, Anda boleh sekali belajar dengan Mbak Ades juga. Oke, so sampai jumpa Bapak Ibu di kesempatan pembelajaran selanjutnya dan selamat beristirahat ya. Thank you Pak Hadi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ades. Sehat selalu semua. Thank you. Terima kasih banyak banget, banyak banget. Ibu ada. Terima kasih Terima teman-teman. kasih banyak ya Mbak Ades. Mbak Desi. Terima kasih sudah hadir. Makasih Kakak Terima kasih Ades. Berkah-berkah Mbak Ya, Ades. sama-sama. Bu Vera. Pak Babi. Bayu, Mbak Putri, makasih. Mas Bayu, makasih banyak. Siap, Mbak sama-sama Ades. Mbak. Mas Makasih, Jai, Mbak Red Ades. semuanya pamit. Sehat semua. Makasih banyak Pamit Mbak ya. Indah Assalamualaikum. semuanya. Sehat semua. Thank you, Assalamualaikum. thank you. Tanggal 14 ya. Hai, Pak Jai, apa kabar? Itu yang saya di belakang tuh. Mirip nggak sih? Mirip nggak? Beda yo. Beda banget. Beda banget ya. Itu masih Umur berapa polos. Mbak Nunun? Umur berapa? Itu kayaknya TK apa kelas 1 SD gitu ya. Saya nggak ngebayangin banyak menahan diri nih jadi kayak gini ya. Iya, Pak, ini kayak gini loh. Saya pernah diculik loh gara-gara lucu gini. Kalau lucu. Waduh. Iya, saya TK diculik sempet. Tapi sehari aja langsung untung ketemu.
Ya ampun, Bu Luna, saking uyunya bener banget sih. Ada tebusan gitu, Kak. Enggak, cuman diambil perhiasan. Untungnya itu sih amatiran juga kayaknya penculiknya, ibu-ibu. Itu cuman diiming-imingin, wah punya boneka banyak, gini-gini. Saya pergi ikut sama dia, bego banget ya. Ingat banget. Aduh, untung selamat Mbak, ketemu sekarang. Iya, itu dia, alhamdulillah. Ketemu di sini. Iya, terus saya berdua adik saya, jadi